Moni, monyet yang licik. Siang itu angin berhembus sepoi-sepoi. Moni duduk di dahan sambil mengantuk. Tiba-tiba perutnya berbunyi keroncong dan terasa lapar. Ia membayangkan betapa enaknya bila makan buah-buahan. Tetapi ia kemudian tersentak mengingat kata-kata temannya. Ia dikatakan sebagai si serakah, si rakus, si tukang makan, dan sebagainya. Bahkan ia terngiang kata-kata Pak Tan yang memarahinya. Awas, kalau mencuri lagi, kubunuh kau. Kalau kau ingin makan buah-buahan, tanamlah sendiri. Bekerja dan berusahalah dengan baik, kata petani dengan geram. Bulu kuduknya seketika berdiri. Ia teringat pernah dipukul ketika mencuri pisang dan mangga di kebun Pak Tani. Moni kemudian berpikir bagaimana cara mendapatkan makanan agar tidak dimarahi orang. Lebih baik saya mencari sahabat karibku. Mudah-mudahan ia dapat membantuku, kata Moni dalam hati. Ia kemudian turun dari pohon dan berjalan mencari katak sahabat karibnya. Setibanya di pematang sawah, sambil bernyanyi ia memanggil sahabat karibnya tersebut. Pung ketimpung pung, hei hei hei. Katak sahabatku, mengapa engkau sudah lama tak muncul? Ini sahabatmu datang, sangat rindu sekali padamu. Muncullah, oh muncullah. Mendengar nyanyian tersebut, katak muncul bernyanyi. Teot, 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 teblung. Ini aku si katak datang. Aku juga rindu padamu. Bagaimana aku muncul bila kau sendiri tak muncul? Kedua binatang tersebut kemudian berbincang-bincang untuk melepaskan kerinduannya. Pada kesempatan itu, si monyet juga menyampaikan maksudnya. Katak sahabatku, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menanam buah-buahan? Ajak monyet. Wah, saya setuju sekali. Tetapi buah apa yang paling enak dan paling mudah ditanam? Jawab katak. Lebih baik kita menanam pisang saja. Bibitnya mudah didapatkan dan cara menanamnya pun mudah. Bagaimana? Kata monyet sambil bertanya. Baiklah, saya akan mencari bibitnya. Biasanya banyak potong pohon mangga yang hanyut di sungai. Mari kita ke tepi sungai, jawab katak sambil mengajak monyet. Mereka kemudian ke tepi sungai sambil berbincang-bincang dengan akrabnya. Sesampainya di tepi sungai, ia bermain-main sambil menunggu bila ada batang pisang yang hanyut. Benar juga, tak lama kemudian sebatang pohon pisang yang hanyut. Nah, itu dia, teriak katak sambil menunjuk batang pisang yang hanyut. Mari kita seret ke tepi, ajak Moni. Mari, jawab katak. Mereka terjun ke sungai dan menyeret batang pisang ke tepi sungai. Sesampainya di tepi, mereka angkat batang pisang ke daratan. Mereka kemudian menunggu kalau ada batang pisang yang hanyut lagi. Tetapi tak kunjung datang. Menunggu itu membosankan, kata Moni, monyet menggerutu. Iya, kalau begitu besok kita kesini lagi. Kita tunggu bila ada batang pisang yang hanyut lagi. Yang ini untukku, kata katak sambil memegang batang pisang. Jangan curang, ini milik kita berdua. Daripada menunggu sampai besok, sebaiknya bagi saja batang pohon sambil ini sekarang, kata monyet. Baiklah, kita potong saja batang pisangnya ini menjadi dua. Kamu bagian bawah, sedangkan saya bagian atas, kata katak. Jangan curang, yang dapat berbuah kan bagian atasnya. Saya sangat memerlukan buah itu daripada kamu. Nanti yang bagian bawah juga dapat berbuah, kata monyet membujuk katak. Baiklah, kita kan sahabat. Seorang sahabat haruslah saling mengerti dan saling menolong. Kita tidak boleh bertengkar hanya perkara kecil. Bawalah yang bagian atas dan saya cukup bagian bawahnya saja, kata katak. Mereka akhirnya membawa bagian masing-masing ke hutan. Moni membawa batang pisang yang bagian atas dan katak bagian bawah untuk ditanam. Setiap sebulan sekali, monyet mengunjungi katak. Mereka saling menanyakan tanamannya. Bagaimana tanaman pisangmu? Tanya Moni. Haha, lihat saja itu, subur bukan? Tanamanku sangat subur, daunnya begitu lebat, jawab katak sambil menunjuk tanamannya. Bagaimana dengan tanamanmu? Tanya katak lebih lanjut. Wah, tanamanku juga demikian, jawab Moni membohongi temannya. Ia bohong karena tanamannya sudah mati.
Batang bagian atas tak mungkin hidup bila ditanam. Bulan berikutnya, Moni datang lagi. Ia bertanya kepada Katak tentang tanamannya. Bagaimana tanamanmu? Wah, tanaman pisangku sangat subur dan sekarang sudah berbuah. Bagaimana pula tanamanmu? Kata Katak sambil menanyakan tanaman si Moni. Demikian juga pada tanamanku. Sudah berbuah, bahkan buahnya besar-besar. Jawab Moni berbohong. Mereka kemudian berbincang-bincang sambil bergurai. Setelah selesai, Moni kembali ke hutan. Pada kunjungan berikutnya, ternyata buah pisangnya sudah masak. Tetapi Katak tidak dapat memetiknya karena tidak dapat memanjat pohon pisang tersebut. Katak pun meminta bantuan kepada Moni yang sedang berkunjung. Moni, tolonglah petikan pisangku yang sudah masak itu, pinta Katak kepada Moni. Wah, dengan senang hati, mari kita ke sana, jawab Moni mengajak Katak. Moni pun segera memanjat pohon pisang. Dengan sampainya di atas, ia segera memetik dan coba memakannya. Wah, ranum benar pisangmu, teriak Moni dari atas pohon pisang. Hai Moni, jangan kau makan sendirian saja. Cepat petikan sesisir untukku, teriak Katak sambil memohon. Ya nanti dulu, aku belum selesai memakannya, sahut Moni. Satu demi satu dimakan pisang tersebut oleh Moni. Setiap Katak meminta, ada saja jawaban si Moni. Katak tak pernah diberi, bahkan si Katak hanya dilempari kulitnya. Kamu lebih baik makan kulitnya saja. Tak, ini bagianmu, terimalah, kata si Moni. Katak pun bareng dilecehkan oleh Moni. Ia pun berkata dalam hati untuk memberikan pelajaran Moni yang serakah tersebut. Baiklah, habiskan saja pisangku. Aku sudah tak berminat lagi. Aku sudah kenyang makan nyamuk. Makanlah, utamaku akan nyamuk, bukan pisang seperti makananmu, kata Katak dengan kesal. Hahaha, Katak, salahmu sendiri. Kamu tak dapat memanjat. Kamu hanya dapat meloncat-loncat saja. Coba perhatikan saya dapat berjalan, meloncat, memanjat, makan pun lebih banyak jenis daripada kamu. Kamu lebih baik makan nyamuk saja, pisang ini sebenarnya untukku, bukan untukmu, kata Monik dengan congkak. Dasar Monik serakah. Sudahlah, jangan banyak bicara, cepatkan habiskan saja pisangku. Sebentar lagi batangnya akan saya tebang, kata Katak dengan marah. Selesai berbicara, Katak pun mulai menebang pohon pisangnya. Monik segera mencepat-cepat makannya. Tak terasa ia pun mulai kenyang dan mengantuk. Batang pohon pisang mulai bergoyang dan akan roboh. Tetapi Monik tak dapat menahan kantuknya. Lebih-lebih goyangan batang pisang dianggapnya sebagai ayunan yang menyedabobokkan. Akhirnya ia jatuh. Perutnya terkena ujung pohon kayu kering yang runcing dan badannya tertimpa batang pohon pisang.